MC kami baru saja diakuisisi minggu lalu. Sekarang, bos terbesar, Nona Suen dari grup Su. Suen, saya ingin tahu bagaimana investasi dari media Fengxiang berjalan. Perusahaan yang saya dirikan sendiri dihancurkan oleh Xiao Mingkai. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Dia akan segera datang ke toko kita untuk inspeksi. Jadi kita harus sangat waspada. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Jelas. Yancy, apakah kamu mengerti apa yang baru saja saya katakan? Ini terutama ditujukan pada mengerti. Jika kamu tahu mengapa kamu tidak segera bersiap. Kamu di sini. Aku baru saja masuk dan tidak melihatmu. Mengapa kamu di sini di mana kedua anak itu? Jangan khawatir. Mereka sudah diantar ke sekolah. Aku datang bantu tingkatkan penjualanmu. Siapa kamu? Berpakaian sangat lusuh. Kamu tidak di sini untuk mencuri pakaian dari toko kami kan? Aku di sini untuk membeli pakaian, tapi bukan darimu. Orang sepertimu datang ke MC kami. Akan sulit bagimu bahkan untuk membeli tas belanja. Jangan berpura-pura menjadi orang penting di sini. Datang ke sini untuk membeli pakaian. Apakah aku perlu khawatir tentang apa yang aku kenakan? Sebenarnya itu bukan poin utamanya. Saya lihat kamu adalah teman Yancy. Jadi kamu pasti juga si miskin itu. Jadi namanya Yancy. Manajer Ju, biarkan saya yang melayaninya. Saya pikir otakmu pasti ada lubangnya. MC kami baru saja diakuisisi oleh ketua Su. Dia akan segera datang untuk memeriksa pekerjaan. Jika dia melihat orang miskin seperti ini di toko kami, bukankah dia akan memecat kita semua? Aku kenal ketua Su. Jika dia tahu kamu memfitnahnya seperti ini, dia pasti akan memecatmu. Kamu, manajer Shu, tenanglah. Saya akan membawanya pergi sekarang juga. Berdasarkan apa? Dan kamu bilang kamu kenal ketua Su kami, aku jijik. Hanya seorang manajer kecil. Apa yang perlu ditakutkan? Saya tahu kamu melakukan ini untuk saya, tapi kamu harus pergi sekarang, agar dia tidak datang mencari masalah untukmu nanti. Apa artinya dia? Di seluruh Jiangsheng tidak ada yang berani. Bukankah ini adikku tersayang Yancy? Jadi kamu ini ayam mandul. Lari ke sini untuk bekerja. Pria di sebelahmu. Bukan kekasihmu kan? Siapa mereka? Kakak saya dan mantan suami saya. Berselingkuh di belakang saya. Dan menipu semua properti saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas itu karena kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Jangan coba-coba menimpakan kesalahan pada kami. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan menemukan gigolo seperti itu begitu cepat. Sungguh tak tahu malu. Tapi melihat pakaianmu, kamu mungkin juga tidak punya banyak uang. Jaga ucapanmu. Bahkan jika kita bercerai, seharusnya masih ada rasa hormat. Rasa hormat hanya untuk orang kaya. Apakah kalian berdua orang miskin pantas mendapatkannya? Apakah VIC toko ini dianggap kaya? Kamu sebenarnya adalah super VIP. Aku di sini untuk membantu bosku, membelikan pakaian untuknya. Bahkan Mingkai keluargaku hanya VIP biasa di toko ini. Kamu yang mengenakan pakaian yang harganya beberapa puluh. Berani-beraninya mengatakan kamu adalah VIP. Kamu bahkan mungkin tidak tahu apa itu VIP kan? Saya pikir kartu ini dibeli secara grosir untuk penipuan. VIP. Saya pikir kamu bukan apa-apa. Biar aku ingatkan kamu. Jauhi pembawa sial ini. Yancy ini. Sejak aku meninggalkannya, karirku telah melesat seperti disuntik steroid. Aku tidak hanya menerima bantuan dari ketua Su dari grup Su, tetapi juga ketuamu dari grupmu. Berencana untuk berinvestasi di perusahaan kita. Grupmu ingin berinvestasi padamu. Aku tidak tahu kamu dari perusahaan mana. Apakah itu urusanmu? Biar aku katakan ini padamu. Bahkan jika kamu bekerja keras seumur hidupmu, kamu bahkan tidak akan menyentuh tepi dari grupmu. Beberapa badut ingin aku berinvestasi masih jauh. Sepupu kamu akhirnya datang. Ini pasti Yan Li kan? Sangat cantik. Juga seorang saudari. Tapi temperamennya jauh lebih baik daripada Yancy, si udik ini. Halo kakak sepupu, mulai sekarang kita adalah keluarga. Kalian saling kenal. Ini adalah sepupu perempuanku. Dia di MC Fashion, memiliki banyak kekuasaan. Untuk menjadikanmu dari seorang desainer menjadi seorang pramuniaga adalah ide kami. Memaksa saya pergi tanpa apa tidaklah cukup. Mengapa kamu masih harus menghalangi pencarian kerja saya? Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Tentu saja ini untuk memastikan kamu tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, itu akan mengancamku dan Mingkai. Memintamu di sini melakukan penjualan tingkat bawah adalah untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Ketua Su yang di depan adalah Yancy. Ini adalah laporan tes paternitas milik Andel dan Yancy. Haruskah kita mendekat? Baik. Dulu, ketika kita menikah, keluargamu tidak menyumbang sepeser pun. Saya yang mencari uang selama bertahun-tahun ini.
Saya benar-benar memberi makan anjing dengan ketulusan saya. Kamu terhadap Mingkai benar-benar cukup tulus. Kamu tidak hanya menyerahkan kekuasaan perusahaan, tetapi setelah melahirkan, kamu juga memilih menjadi ibu rumah tangga. Sayang sekali, kamu memainkan kartu yang bagus dengan sangat buruk. Dia bisa memperlakukan saya seperti ini hari ini. Dia bisa memperlakukanmu seperti ini besok. Biar aku katakan yang sebenarnya padamu. Menguras aset keluargamu. Yan Li dan aku sudah merencanakannya 3 tahun lalu. Apa yang kamu katakan? Kamu masih adikku, tapi kamu sangat bodoh. Kamu pantas ditinggalkan tanpa apa-apa. Yan Li dan aku 3 tahun lalu sudah saling jatuh cinta. Saat itu uang Yan Li untuk belajar di luar negeri masih diam-diam aku transfer dari perusahaan. Dan selama bertahun-tahun ini, kamu mengurus anak-anak di rumah. Dan aku mengambil kesempatan ini untuk mentransfer uang dari perusahaan. Hampir seluruhnya. Kalau tidak pikirkanlah, bagaimana media Fengxiang bisa tiba-tiba kekurangan dana. Betapa bodohnya kamu. Jadi ternyata media Fengxiang adalah perusahaan kecil di ambang kebangkrutan, namun masih berhayal ingin mendapatkan investasi grupmu. Teruslah bermimpi. Adikku yang baik, terima kasih telah menemani klien larut malam. Minum sampai kamu muntah, menghasilkan uang untuk menghidupi kamu. Apa gunanya bisa menghasilkan uang? Kamu bahkan tidak bisa memberiku cucu laki-laki. Kualitas buruk, dan kamu memfitnah putraku. Dengan fast difference yang tersumbat, saya pikir kamu dan gigolo ini sudah merusak tubuhmu sejak lama. Sepertinya kalian sudah merencanakannya sejak awal. Keluargamu sangat perhitungan. Apakah kamu pernah memperhitungkan bahwa media Fengxiang ini akan segera bangkrut dan dilikuidasi? Berhenti mengutukku di sini. Perusahaan kita memiliki dukungan dari grup Su dan grupmu. Bersama-sama. Apa kamu adalah ketua dari grupmu? Ketuamu? Atau apakah ibumu? Ketua Su dari grup Su. Aku. Lihat saja penampilannya yang menyedihkan. Bagaimana mungkin dia bisa? Mustahil bagi siapapun untuk dikaitkan dengan dua kelompok besar Su dan Mu. Selain itu, aku yang bertanggung jawab. Direktur proyek untuk investasi grup Su. Mari kita lihat siapa yang berani menolak berinvestasi di perusahaan kita. Bagaimana jika saya tidak setuju, Ketua Su? Ketua Su. Aku adalah bos dari media Fengxiang, Su Mingkai. Bagaimana mungkin saya berinvestasi pada bajingan yang naik pangkat dengan menginjak-injak wanita? Perusahaanmu tinggal menunggu kebangkrutan dan likuidasi. Ketua Su. Itu semua hanya kesalahpahaman barusan. Tolong jangan mudah percaya kata-kata omong kosong ini. Salah paham. Siapa yang mengatakan itu barusan? Apakah kamu masih mencoba membantah ini? Sudah berakhir dia mendengarnya. Investasi ini hancur. Mengapa terburu-buru? Jika kita kehilangan ketua Su, kita masih punya ketuamu. Melamun. Yanxi, karena kamu ada di sini. Tes paternitas ini, kamu yang membukanya. Tes paternitas. Anda mungkin adalah putri yang hilang 20 tahun lalu Ketua Su. Ayahku adalah Yan Dafu. Bagaimana mungkin saya putri ketua Su? Apakah kamu mengenali Leontin Giok ini? Potongan giok ini adalah yang saya hilangkan ketika saya masih kecil dan tidak pernah bisa menemukannya. Saya tidak percaya kamu menemukannya. Leontin Giok ini dipakai oleh putriku 20 tahun yang lalu. Dan itu adalah satu-satunya di dunia. Potongan giok ini milik Yan Li. Dia bantu ayah angkat Yanxi. Akhirnya di sini. Ayah, mengapa ayah di sini? Ayah, mungkinkah ayah datang untuk membantu Yanxi menemukan ibu kandungnya? Saya baru saja lewat di sini dan melihat Anda dan Yan Li di sini. Jadi saya masuk. Ketua Su. Ini adalah Yan Dafu. Ketua Su, karena Anda ingin mengakui putri Anda. Saya seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Potongan giok ini memang milik Yan Li. Yan Li adalah putri kandung Anda. Apa? Ayah, apakah ayah mengatakan yang sebenarnya? Aku sebenarnya putri ketua Su. Bukankah tes paternitas ada di sini? Kita akan tahu setelah kita membukanya. Yanxi, cepat buka. Anda menemukan cara menukar hasil tes paternitas diam-diam. Setelah Yan Li menjadi putri ketua Su, kita semua akan mendapat keuntungan. Saya ingin 100 juta bagi grup Su. Itu seharusnya tidak banyak kan? Setelah urusan selesai, Yan Li akan menjadi putri grup Su. Berapa yang Anda inginkan? Yan Li akan mentransfernya kepada Anda. Sepertinya, Yanxi benar-benar bukan putriku. Ketika mereka berdua masih kecil, mereka berdua pernah mengalami demam tinggi. Jadi hal-hal yang terjadi sebelumnya, mereka tidak mengingatnya. Jangan salahkan Yan Li atas masalah ini. Ibu? Aku masih berpikir kita harus melakukan tes paternitas lagi. Ketua Su hanya melakukan tes paternitas dengan Yanxi agar aman. Kamu dan Yan Li harus pergi ke rumah sakit lagi. Bagaimanapun juga, ini menyangkut putri kandungmu yang hilang selama lebih dari 20 tahun. Ini, menurutmu kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu di sini? Sekretaris Yang, tolong atur. Apakah orang yang Anda kenal di rumah sakit dapat diandalkan? Jika Anda memberi mereka cukup uang, semuanya dapat diandalkan. Untungnya, kita masih punya sampel Yanxi. Ketika saatnya tiba, kita akan menukar sampelnya dengan sampel Yan Li. Dan hasil tes pasti akan cocok.
Jangan lupakan 100 juta itu ketika saatnya tiba. Kau akan mendapatkan uangmu. Ketua Su, bagaimana kabar Yanli? Apakah ada yang salah? Apa maksudmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dokter berkata, hasilnya akan keluar besok. Sekretaris Jang, kalau begitu kami pergi dulu. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku pasti makan sesuatu yang buruk pagi ini. Saya akan ke toilet Ketua Su. Kalau begitu aku akan menunggumu di mobil. Maafkan saya Ketua Su. Saya akan segera kembali. Halo Yanli, ada apa? Apa Yanli? Aku sekarang adalah putri tertua keluarga Su. Mulai sekarang margaku Jati Su. Kamu benar-benar putri kandung Ketua Su. Benar sekali. Hasil tes DNA. Cocok 100%. Menjadi putri keluarga kaya. Benar-benar hebat. Alasan aku meneleponmu hanya untuk pamer. Apakah itu adikmu? Hasil tes DNA sudah keluar. Dia adalah putri kandung Ketua Su. Apa kamu yakin tidak ada kesalahan? Ayah saya dan Ketua Su sama-sama ada di sana. Seharusnya tidak salahkan. Apakah kamu kecewa? Tidak juga. Itu tidak pernah menjadi milikku sejak awal. Saat ini, saya hanya ingin segera mencari pekerjaan desainer dan memulai kembali. Dan mengambil kembali segalanya yang mantan suami saya curi dari saya. Aku akan The film membantumu. was translated and narrated by M Media. Ketuamu. Pihak Nyonya sudah beres. Kurasa kamu punya terlalu banyak waktu luang. Kamu tidak ingin bonusmu lagi ya? Ketuamu. Saya hanya bercanda denganmu. Karena kamu begitu menganggur, aku akan mengaturkan untukmu tugas yang sangat mendesak. Ketuamu tolong beritahu saya. Pergi ke kumpulan talenta perusahaan dan cari berkas Yansi. Beritahu dia untuk datang ke grupmu besok untuk bekerja di departemen desain. Minimal gelar master dari Universitas 985 diperlukan. Industri desainer terlalu kompetitif. Halo. Halo Nona Yan. Saya dari Departemen Sumber Daya Manusia grupmu. Kami dengan tulus mengundang Anda ke perusahaan kami untuk melamar posisi desainer. Aku belum mengirimkan resume. Di mana kamu menemukan informasi kontakku? Anda pernah wawancara di sini 5 tahun lalu. Saat itu belum cocok, tetapi resume Anda disimpan di kumpulan bakat kami sebagai kandidat cadangan. Resumeku dari 5 tahun lalu. Gawat aku akan terlambat. Kolaborasi sore ini dijadwalkan di klub golf. Baiklah, saya mengerti. Maaf, Yansi, The Kenapa film was kamu di sini? translated Aku. and kamu narrated juga by bekerja M di grupmu. Media. Lihat aku sangat cemas sampai lupa. Mulai sekarang kita akan menjadi kolega. tidak, saya. Cepatlah pergi. Aku akan terlambat di hari pertama kerjaku. Ini adalah rekan kerja baru perusahaan. Yansi, semuanya mohon sambut dia. Manajer Su. Tolong tunjukkan dia berkeliling. Ternyata itu kamu. Yansi, mengapa kamu menghantuiku? Seharusnya aku yang mengatakan itu bukan. Kenapa kamu melepaskan diri dari menjadi seorang nona muda yang dimanjakan? Ke grupmu buat apa? Ibuku menyuruhku datang ke grupmu untuk menjadi mata-mata perusahaan. Mana mungkin aku memberitahumu jalan ini? Kalian berdua saling kenal. Saling kenal lebih dari itu. Wanita ini hampir mencuri identitasku sebagai nona muda yang dimanjakan. Jiti itu dia. Aku tidak menyangka seseorang yang begitu cantik akan melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu. Bukan hanya itu, dia hanyalah seorang ibu tunggal, membesarkan anak haram. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan serius? Sully, kamu tahu kamu adalah pihak ketiga. Dan kamu berani menuduhku lebih dulu. Siapa yang kamu sebut nyonya simpanan? Aku akan mencabik-cabikmu. Cukup. Desainer ditunjuk ketuamu. Diundang langsung olehnya. Jika Anda punya keberatan, temui ketuamu. Jika kau berani bergosip lagi, hati-hati, seluruh Jiangcheng tidak akan mentolerirmu. Yansi, karena kalian saling kenal. Kalau begitu saya tidak akan banyak bicara. Manajer Su, dia sekarang ada di tanganmu. Kenalkan dia dengan perusahaan secepat mungkin. Jangan khawatir, aku pasti akan mengajarinya bagaimana bersikap. Hentikan. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Apakah ini tempat yang bisa kamu duduki? Lalu di mana aku harus duduk? Pergi ke sana. Ada tempat di sana yang cocok untukmu. Kamu ingin aku bekerja di toilet? Ada apa dengan itu? Apakah kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, maka keluar. Grupmu kami tidak membutuhkan orang sepertimu. Membawa anak liar. Seorang wanita yang datang bekerja sambil membawa anak. Ada begitu banyak kursi kosong di sini. Kenapa aku tidak boleh duduk? Aku akan ke HRD. Silakan. Direktur HR adalah kerabatku. Jika kamu yakin bisa menang, maka pergilah. Atau mungkin kamu bisa merangkak kembali.
mengemis pada Zhou Mingkai untuk mengembalikan perusahaan kecilmu yang rusak itu kepadamu. Suli, semua yang kamu dan Xiao Mingkai curi, aku pasti akan mengambilnya kembali beserta bunganya. Ketuamu, Yanxi dan manajer baru, hampir berkelahi. Apakah Yanxi baik-baik saja? Apakah dia terluka? Ketuamu bilang dia tidak menyukai Yanxi. Bukankah Anda cukup khawatir? Ceritakan padaku kisah yang sebenarnya. Saya dengar rekan-rekan kerja tidak menyukai Yanxi, terutama manajer baru, putri dari grup Su, Suli. Mereka terlihat seperti musuh. Suli adalah putri yang baru-baru ini diakui oleh Ketua Su. Ya, Ketua Su berkata, dia ingin putrinya datang ke perusahaan kita untuk mencari pengalaman. Katanya karena identitasnya, tidak ada seorang pun di grup Su yang bisa mengendalikannya. Selama bertahun-tahun, grup Su telah menempatkan banyak informan di perusahaan kita. Kali ini, bahkan, putrinya sendiri telah datang. Ketua Su benar-benar kejam. Ketuamu, apakah Anda mengatakan dia ada di sini untuk mencuri rahasia dagang perusahaan kita? Suli ini hanyalah orang bodoh. Awasi Yanxi dengan ketat untukku. Jangan biarkan dia diintimidasi. Ketuamu Anda The film sangat was peduli pada translated Yanxi. and Apakah kalian narrated berdua by benar-benar? M Media. Kurasa kamu hanya bosan. Cepat atur penandatanganan sore ini. Mengerti? Saya akan melindungi istri ketuamu sekarang. Istri ketua. Xiao Yu selalu ingin Yanxi menjadi seorang ibu. Itu tidak mustahil. Belum pulang kerja. Banyak dari dokumen ini dibutuhkan segera besok. Aku tidak menyangka bahwa di hari pertama kerja akan ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selesaikan ini sebelum pergi. Bukankah kamu yang menindaklanjuti proyek-proyek ini? Aku manajernya, aku yang memutuskan. Jika kau tidak mau segera pergi, Ini semua malam ini. Aku juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Apakah Suli menyulitkanmu? Apa kamu mau aku bantu memecatnya? lelucon macam apa itu? Aku hanyalah budak gaji. Bukankah kamu juga bekerja selarut ini? Aku hanya... Halo, Nona Yan. Anda bisa datang sekarang jemput Sin dan membawanya pulang. Oke, aku akan segera ke sana. menjemput putrimu. Aku akan mengantarmu. Sin sudah tidur. Kamu belum makan kan? Sup yang kumasak untukmu. Untukku. Benar. Minumlah dengan cepat. Apakah kamu selesai bekerja selarut ini setiap hari? Hari ini terbilang awal. Bekerja di grupmu. Apakah sebegitu menuntutnya? Kalau begitu bukankah aku harus bekerja lembur setiap hari? Kalian tidak perlu. Posisiku agak istimewa. Jadi apa sebenarnya posisimu di grupmu? Aku lihat kamu biasanya tidak sering berada di perusahaan. Hanya saja. Pekerjaan yang agak rahasia. The film was translated and narrated Apakah by kamu M masih Media. sibuk dengan proposal desain ini? Haruskah aku mengajukan transfer pekerjaan untukmu? Untuk menjauhkanmu dari Suli? Bagaimana mungkin seorang karyawan biasa punya pilihan untuk mendapatkan kesempatan kerja ini? Aku sudah sangat menghargainya. Lagi pula aku adalah seorang ibu tunggal. Anakku perlu mengandalkanku. Aku hanya bisa menanggung beban ini sendiri. Suli itu, besok tiba di perusahaan aku langsung memecatnya. Yanxi, apakah kau sudah menyelesaikan proposalnya? Jika kau belum menyelesaikannya segeranya. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Bahkan jika kau sudah menyelesaikannya, lalu kenapa? Kau terlambat hari ini. Potong bonus kehadiran sempurna. Kenapa kamu memotong gajiku? Bukankah masih ada 10 menit tersisa? Kita ada rapat rutin hari ini. Semua orang harus datang setengah jam lebih awal. Kamu... Buat pengaturan. Ambil wanita ini Suli, dan kirim dia kembali ke Ketua Su. Ya. Itu bagus. Jam kerja diperpanjang setengah jam. Mulai sekarang di pagi hari. Kita bisa beristirahat dengan baik. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan dianggap terlambat. Hal baik apa yang kau impikan? Aku adalah manajer. Apa yang kukatakan harus diikuti. Jika aku tidak mengusirmu dari sini, aku menjadi manajer dengan sia-sia. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Bukankah kalian sudah masuk untuk rapat? Pendatang baru juga harus datang. Berpartisipasi lebih banyak dalam proyek, agar kau bisa berkembang lebih baik. Mengerti, Direktur? Ini yang kau tulis. Presentasikan sendiri. Tunggu saja untuk dipermalukan di sini. Direktur ini, proposal saya mohon dilihat. Yanxi,
Lembaran kertas kosong ini, apakah ini proposal yang kau siapkan? Lembaran kosong. Ini adalah proposal yang aku kerjakan semalaman. Tadi malam. Bagaimana bisa berubah menjadi lembaran kosong? Kamu menjebakku. Yancy, aku adalah putri grup Su. Bagaimana aku punya waktu untuk menjebakmu? Aku bilang kau tidak bisa menulisnya sendiri. Tidak perlu untuk menjadikan kertas kosong sebagai isikan. Direktur, ini proposal saya. Silakan lihat. Proposalnya ditulis dengan baik. Direktur untuk proyek ini. Saya begadang sepanjang malam menulis proposal, tidak seperti beberapa orang yang hanya menjadikan kertas kosong sebagai isi. Proposal ini jelas milikku. Aku begadang semalaman untuk mengerjakannya. Kenapa kamu bilang itu milikmu? Apakah kau tuli? Meskipun aku adalah putri grup Su, tapi aku juga tahu bagaimana termotivasi. Tidak sepertimu yang selalu terlambat dan pulang lebih awal. Hanya tahu cara mengurus anak-anak. Aku tidak terlambat. Hentikan, Yancy. Seluruh perusahaan tahu kau adalah ibu tunggal. Bagaimana kau punya waktu untuk bekerja dengan benar? Aku ingin tahu metode apa yang kau gunakan untuk memikat ketuamu. Jadi dia setuju membiarkanmu masuk perusahaan. Proposal ini, aku benar-benar begadang semalaman untuk mengerjakannya. Direktur, seseorang seperti Yancy yang hanya mencuri pujian orang lain. Apakah dia layak tinggal di grupmu kita? Bagaimanapun departemen kita tidak bisa mentolerirnya. Direktur, tolong percayalah padaku. Aku... Cukup. Manajer Su adalah putri dari grup Su. Saya tidak akan repot-repot mencuri sedikit pun kinerja darimu. Saya benci wanita sepertimu yang punya anak dan masih keluar untuk bekerja. Hidupmu tidak hanya tidak senonoh, tapi kau juga tidak bekerja keras. Cepat kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Ketuamu, Anda di sini. Ketuamu? Dia sebenarnya adalah ketua grupmu. Mendiskriminasi ibu yang bekerja. Hal semacam ini. Apakah sesuatu yang direktur sebagai grupmu harus kamu lakukan? Aku. Yancy, seorang desainer yang cakap, datang ke grupmu kita adalah kehormatan kita. Di hari pertamanya, Suli memaksa revisi semalaman, dan sekarang kamu mendiskriminasinya. Siapa yang memberimu keberanian? Jadi kau adalah ketuamu. Aku adalah putri ketua Su. Kau seharusnya tahu. Jika aku tahu itu kau, aku akan. Jangan mengungkit statusmu sebagai seorang putri. The film Di was tempat kerja, translated ini bukan and grup Su. narrated by Singkirkan M sikap nona Media. mudamu. Apa maksudmu dengan itu? Proposal ini bukan kamu yang mengerjakannya kan? Mengapa tidak? Saya begadang beberapa hari untuk membuatnya. Inilah yang kulihat. Yancy menulis sendiri kemarin. Seseorang sepertimu, yang suka berbohong dan mencuri pujian. Grupmu kita tidak bisa mentolerir. Cepat kembali ke keluarga Sumu. Kalau tidak, aku akan membuat grup Su kami secara pribadi membawamu kembali. Ibuku adalah ketua grup Su. Kau berani memecatku. Aku akan menyuruhnya membatalkan kerjasama dengan perusahaanmu. Kau benar-benar punya nyali. Apakah grupmu kami membutuhkan kerjasamamu? Bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang masih kau lakukan di sini? Ketuamu, tolong ampuni saya. Saya punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil di rumah. Semua bergantung pada saya. Karena kau tahu tidak mudah menafkahi keluarga. Mengapa kau harus membuat sulit bagi ibu pekerja seperti Yancy? Yancy cakap dan luar biasa. Dipromosikan menjadi direktur. Tapi mengingat keluargamu, diturunkan menjadi manajer. Pergi lakukan pekerjaan Suli. Terima kasih ketuamu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, maaf. Aku bersikap kasar sebelumnya. Aku tidak tahu kamu adalah ketua grupmu. Di antara kita, jangan terlalu jelas. Mulai sekarang kau adalah direktur grupmu. Datang langsung padaku jika terjadi sesuatu. Suli, apa yang kamu lakukan? Bukankah ini semua karena si jalang itu, Yancy, membuatku kehilangan muka di perusahaan. Balas dendam ini harus kulakukan. Yancy, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah investasiku hancur? Ketua Su, lama tidak bertemu. Terakhir kali semuanya terjadi begitu mendadak. Saya bahkan tidak sempat mengenal Anda. Alasan aku di sini hari ini adalah tentang masalah putriku. Suli masih muda dan tidak berpengalaman. Tolong jangan salahkan dia. Mulai sekarang, aku akan mendisiplinkannya dengan benar. Ketua Su tidak perlu berpura-pura. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak orang yang telah Anda kirim untuk menyelidiki detail perusahaan saya? Saya tahu semuanya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kami adalah grup Su. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu seperti ini yang merusak reputasimu? Saya juga tidak bisa memahaminya. Grup Su Anda sudah mencapai puncak di Jiangchen. Mengapa Anda masih menambahkan sepotong daging yang adalah milik saya ini? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan.
Ketuamu Ketua Su. Orang ini pasti keponakan Ketua Su kan? Tentu saja selama dia berada di grupmu, saya tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Dia sekarang telah naik ke posisi Direktur Sumber Daya Manusia. Dibandingkan The dengan si film was bodoh Sul itu, translated dia jauh and lebih kuat. narrated Apa by yang M. kalian coba Media. lakukan? Dia telah mendapatkan pengalaman di perusahaan saya selama ini. Ketua Su sudah waktunya untuk membawanya kembali sebagai imbalan karena telah membantu Ketua Su membina bawahan yang terpercaya. Saya harap Ketua Su tidak akan terlibat dalam kegiatan memalukan seperti itu di perusahaan saya lagi. Kamu, ayo pergi. Aneh, perusahaan belum pernah memiliki selama bertahun-tahun ini konflik apapun dengan grup Su. Mungkinkah Suyen dan Ayah pernah memiliki keterikatan emosional sebelumnya? Ketua Su, sungguh suatu kebetulan. Yansi, kenapa kamu di sini? Saat ini, aku adalah di grupmu, Direktur Desain. Seandainya saja Suli memiliki kemampuanmu, alangkah indahnya itu. Dia semakin dekat dengan Muchen baru-baru ini. Kita masih tidak seharusnya mengungkapkan terlalu banyak. Ada apa, Ketua Su? Tidak ada, kami ada urusan. Aku pergi, ayo. Aneh, Yancy, mengapa kamu belum pergi? apakah kamu menyukainya? Xiu Mingkai, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Aku sudah memberitahumu. Grupmu tidak akan berinvestasi padamu. Jangan salah paham. Tujuanku datang kali ini hanya ingin mengundangmu kembali ke media Fenxiang. Klaim jangka panjang kita sebelumnya, semuanya dipertahankan olehmu. Begitu kamu kembali, perusahaan kita pasti akan hidup kembali. Kamu benar-benar menjijikan. Apa? Kamu ingin aku kembali? Menunggu sampai perusahaan membaik. Dan kemudian sama seperti sebelumnya, mengusirku. Lihat betapa piciknya dirimu. Bagaimana kalau begini? Demi putri kita, bantu aku ya. Ayah Sin sudah meninggal. Dengarkan aku. Lepaskan. Aku memberitahumu. Ini adalah grupmu. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan memanggil keamanan dan menyuruhmu diusir. Baiklah, dengarkan aku. Jika kamu bisa meyakinkan ketuamu untuk berinvestasi di perusahaan kita, aku akan memberimu 10% saham. 20. Itu yang paling bisa kulakukan. 30% oke. Aku mohon padamu oke. Zhao Mingkai, kau bajingan. Suli, apakah kau gila? Kau yang gila. Kau benar-benar berani di depanku, bersikap begitu mesra dengan Yancy. Kau bahkan memberinya bunga. Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Baiklah. Bertingkah seperti perempuan galak. Tidakkah kamu malu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Apakah semua ini Yancy yang menghasutmu? Ya, jadi kenapa kalau aku mengajarinya? Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku saat itu bahkan tidak 10% dari apa yang kamu lakukan. Yancy, kau lihat saja, aku akan mencabik-cabikmu. Cukup. Bagus, Zhao Mingkai. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Awalnya aku berpikir untuk membiarkan ibuku berinvestasi di perusahaanmu. Tunggu saja, sampai perusahaanmu bangkrut. Jika ibumu ingin memberikan perusahaan kita investasi, jika dia berinvestasi lebih awal, aku akan terus mencurigainya. Apakah kamu benar-benar pewaris kaya? Itu semua omong kosong yang tidak berguna. Yancy, apakah ini semua ulahmu? Tunggu saja. Yancy, lihatlah. Suli seperti perempuan galak. Aku benar-benar menyesal sekarang bersamanya. Lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Yancy, kumohon selamatkan perusahaan kita. Ketuamu. Pengakuanmu dicuri selangkah lebih maju. Dian, The film was translated Ya, and narrated sebelumnya by semua M. adalah Media. salahku. Kamu kembali. Ketuamu. Tidak khawatir. Sebentar, Nyonya bisa. lihatlah. Saya percaya pada Yancy. Kerugian yang kamu lakukan padaku saat itu, bagaimana bisa semudah itu untuk dimaafkan? Kamu bangun dulu. Ada begitu banyak orang, tidak baik dilihat oleh orang lain. Halo, Yancy. Teman-teman kuliah kita mengadakan pertemuan dan ingin mengundangmu untuk berkumpul. Itu semua untukmu, orang-orang dengan kehidupan yang mulus. Kesempatan untuk pamer. Aku seorang ibu tunggal.
tidak akan pergi. Apa yang kamu bicarakan? Ini diorganisir oleh guru, dan mereka secara khusus memintamu untuk datang. Ingatlah untuk datang ke hotel di House sore ini. Apel, reuni kelas. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Baiklah, mari kita pergi bersama. Karena kamu terburu-buru datang seperti ini, belum terlambat untuk mendapatkan kepercayaanmu, dan kemudian mengambil kembali perusahaanku. Oke, aku akan menjemputmu besok sore. Idiot. Yancy, Kamu melihat semuanya. ada apa dengan kalian berdua? Kau pergi bersamanya untuk menghadiri reuni kelas. Aku ingin bertemu dosen universitas saya. Bisakah kamu membantuku menjemput Sin? Kau memperlakukan ketua grup Muku sebagai pengasuh. Kau pikir kau ini siapa? Sebagai Tameng Shu Mingkai, digunakan lalu dibuang begitu. Tidak, dengarkan aku. Urusanmu di masa depan. Saya tidak akan ikut campur lagi. Mo Chen, aku minta maaf. Setelah aku kembali, rumah dan perusahaanku, aku akan menjelaskannya padamu. Ketuamu, bagaimana jika kali ini seperti apa yang terjadi dengan Shanghai? Saya tidak peduli padanya. Teman-teman sekelas, lama tidak bertemu. Membuat pintu masuk yang megah untuk makan malam. Hidangannya mulai dingin. Zhou Shanshan, apa maksudmu dengan itu? Tidak ada apa-apa. Anggap saja kamu terlambat, dan tawarkan permintaan maaf kepada semua orang. Di mana gurunya? Guru bilang dia ada urusan, dan sudah pergi. Ini semua salahmu karena sangat terlambat. Aku masih ada urusan. Aku akan kembali bekerja lembur. Jangan terburu-buru. Tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Jika kamu pergi lagi, kamu tidak memberiku muka. Benar, Yancy. Kamu mengejar Wu yang begitu lama di kampus. Kita akhirnya bertemu hari ini. Bukankah seharusnya kau menghidupkan kembali cinta lama? Aku punya seseorang yang aku sukai. Aku pergi duluan. Kamu mau kemana? Apakah kamu ingin menggoda pacarku? Atau kamu ingin menggoda ketuamu? Apakah dia diintimidasi lagi? The film was translated and narrated Tapi by kudengar M. kali ini, Media. ulah kelompok Suli. Memikirkannya saja tidak ada hal baik yang akan terjadi. Awasi semuanya. Mari kita lihat siapa yang berani di hotel grupmu menggertak orang-orangku. Kamu yang mengorganisir pertemuan ini hari ini. Aku yang mengaturnya. Jadi kenapa aku hari ini hanya datang untuk berkumpul dengan semua orang? Aku tidak menyangka beberapa orang datang tanpa malu-malu untuk menumpang makan. Aku juga tidak menyangka ibu tunggal mengalami masa sulit seperti ini sampai harus menumpang makan. Zhou Shanshan, keuntungan apa yang diberikan Suli padamu sehingga kamu bisa membohongiku seperti ini? Jangan salah paham padaku. Benar, kau begitu peduli pada guru itu. Jangan-jangan kau menyukainya. Kau tidak tertarik pada pria yang lebih tua kan? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat sekarang. Dulu, dia selalu mendapat peringkat pertama di kelas setiap tahun. Mampu mendapatkan beasiswa setiap tahun. Dia tidak akan bersama guru itu. Ya Tuhan, Yancy ini bisa membuatmu masuk penjara. Jangan bilang waktu itu, saat mengejar Wuyang, kamu juga terlibat dengan guru itu. Pantas saja. Dan sekarang kamu mencoba menggoda pacarku. Bertahun-tahun yang lalu, kamu sudah punya kebiasaan seperti ini. Kalian sudah keterlaluan. Beraninya kamu menggunakan reputasi guru untuk memfitnahku. Baiklah. Berhenti berdebat. Duduk dan makanlah. Aku hampir lupa jika kau tidak menyebutkannya. Aku hanya memesan apa yang kita suka makan. Sepertinya beberapa orang hanya bisa memakan sisa makanan kita. Yancy, kau tidak keberatan kan? Aku, tentu saja dia tidak akan keberatan. Lihatlah apa yang dia makan dan kenakan. Barang tahu bau murah seharga puluhan yuan. Tentu saja dia akan sangat senang. Itu benar. Tonton saja kami makan nanti. Setelah kami selesai kau bahkan bisa membungkus sisanya. Dan memakannya bersama putrimu. Apa gunanya pandai? Belajar sejak kecil. Lihat semua orang yang duduk di sini sekarang. Siapa yang tidak lebih baik darimu? Tepat sekali. Lebih baik menikahi suami yang baik, yang bisa diandalkan. Tidak perlu menyebut Suli. Sedangkan dia sekarang, dia adalah seorang wanita muda yang kaya raya. Yancy, lihat Shanshan. Suami Shanshan adalah manajer desain dari grupmu. Grupmu. Sungguh suatu kebetulan. Saat ini, aku adalah direktur di grupmu. Permisi. Siapa suamimu? Setelah perceraianmu,
Bukankah tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi direktur? Dia hanya berpura-pura. Grupmu sangat sulit untuk dimasuki. Suami Shan, bukankah dia juga bekerja di perusahaan besar dan berjuang selama bertahun-tahun sebelum akhirnya nyaris berhasil bergabung dengan grupmu? Aku ingat sekarang, Zhou Shan suamimu. Bukankah dia mantan direktur desain grupmu? Yang karena dia meremehkan ibu bekerja, diturunkan jabatannya oleh ketuamu dan hampir kehilangan pekerjaannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Suli. Dia paling tahu tentang masalah ini. Berhenti menyebarkan rumor jahat. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu masuk grupmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku memberitahumu, karena kamu datang ke sini hari ini. Jangan berharap bisa pergi tanpa cedera. Suli, apa maksudmu? Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah hotel milik grupmu. Justru karena ini hotel, lebih mudah untuk membereskan semuanya. Hari ini aku sengaja membawa Wu Yang ke sini untuk memuaskanmu. Wu Yang, jangan main-main. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kamu bersikap ambigu dengan pacarku dalam hubungan yang ambigu. Beraninya kamu mengatakan itu. Wu Yang, jika kamu membereskannya untukku hari ini, besok aku akan meminta ibuku mengatur agar kamu masuk ke grupmu. Yanxi, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku sudah mengincar posisi di grupmu sejak lama. Sekarang Suli adalah putri sulung. Apapun yang The dia film suruh was aku lakukan, translated akan and kulakukan. narrated by M Media. Jangan pernah berpikir untuk lari. Permisi, aku terlambat. Apa yang kalian semua lakukan? Xiao Mingkai, kamu datang di saat yang tepat. Kendalikan pacarmu. Aku akan memperjelas semuanya denganmu sekarang. Kita sudah lama putus. Yanxi, tunggu. Sekarang kita impas. Jika kamu berani menggoda Xiao Mingkai lagi, itu tidak hanya akan menjadi masalah, menyirammu dengan anggur. Kamu baik-baik saja. Xiao Mingkai, aku pacarmu. Bagaimana bisa kamu melindunginya seperti itu, tepat di depanku? Apakah kamu mau aku ikut dengan muka kamar kecil untuk membersihkan diri? Tidak, kendalikan soal imu. Suli kamu. Aku akan jelaskan nanti. Semuanya mari kita makan. Xiao Mingkai. Aku sangat marah. Apa yang kamu lihat? Karena ini tidak berhasil hari ini, kalian semua tidak akan mendapatkan waktu yang mudah. Yanxi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya bersiap untuk kembali. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu. Xiao Mingkai. Yanxi, kamu. Suli. Mengatakan kau bodoh sungguh. Bukan kebohongan sama sekali. Selain menjadi gila, apalagi yang bisa kau lakukan? Bukan urusanmu aku seperti apa. Aku menyarankan ketuamu untuk mengurus karyawanmu sendiri. Di siang bolong. Di depan semua orang. Dia berani menggoda pacarku. Reputasi grupmu telah benar-benar dihancurkan olehnya. Baiklah Suli. Ketuamu, saya minta maaf. Anda harus melihat ini. Saya akan membawanya pergi sekarang. Lepaskan aku. Xiao Mingkai. Apakah kamu memihak orang luar? Suli, hentikan. Aku masih menunggu ketuamu untuk berinvestasi pada kita. Apa yang perlu ditakutkan? Ibuku adalah ketua grup So. Investasi macam apa yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Baiklah, jika ibumu bersedia memberiku investasi, apakah saya masih perlu merendahkan diri dan memohon pada orang lain? Saya pikir ibumu hanya tidak menyukai saya dari lubuk hatinya. Investasi. Omong kosong macam apa ini? Aku. Lalu setelah aku kembali, aku akan membantumu memohon padanya lagi. Ibuku pasti juga khawatir. Uang itu hilang sia-sia. Semua investasi memiliki risiko. Tidak. Apa maksudmu dengan itu? Jadi sekarang kamu juga berpikir, media Feng Xiang sedang gagalkan. Masih takut membuang uang sia-sia. Suli. Saya akhirnya melihatnya dengan jelas. Sifat aslimu. Bukan Mingkai. Biarkan aku jelaskan. Aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, berdebat di pintu masuk kamar mandi. Sungguh tidak bermartabat. Yanxi, ayo pergi. Yanxi, kau mau kemana? Berhenti di situ. Kau membuli Suli, masih mencoba pergi, tak tahu malu. Zhou Shanshan, keuntungan apa yang diberikan Suli padamu? Aku memberimu muka hari ini. Itu sebabnya aku datang. Tapi kalian semua sangat kejam. Seperti harimau dan serigala. Seolah kalian ingin memakanku hidup-hidup. Jangan berbalik dan menuduhku.
Meskipun Zhao Mingkai adalah mantan suamimu, tapi dia sekarang pacar Suli. Jika kau terus seperti ini tidak akan sesederhana menyiram air padamu. Jadi kaulah yang menyiramkan air ke pacarku. Pacar, Yanxi, Jeti kau punya pacar. Karena kau punya pacar, mengapa kau masih menggoda Zhao Mingkai? Sungguh wanita yang pelin-pelan. Jaga ucapanmu. Kalau tidak, aku akan membuat suamimu menganggur secara permanen. Apa kau tahu di mana ini? Ini adalah hotel di Hao. Dasar bocah nakal. Berlagak seperti orang penting. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Suami Shan adalah eksekutif senior di grupmu. Kau ingin membuatnya kehilangan pekerjaan. Lihatlah dirimu sendiri dulu. Status apa yang kau miliki? Jangan-jangan kau adalah petugas kebersihan toilet di grup di Hao kan? Yanxi, kau tidak akan menyeretnya ke sini untuk menjadi aktor kan? Itu tidak benar. Berapa malam yang dibutuhkan agar dia setuju membiarkanmu datang ke sini? Dasar perempuan cerewet. Hati dan mulutmu sangat kotor. Biar ku bantu kau mencucinya. Kau, hati-hati. Kau. Ini adalah konsekuensi dari mengintimidasi pacarku. Ketuamu. Ketuamu. Ini adalah daftar peserta untuk reuni kelas ini. Dia benar-benar presiden grupmu. Gawat. Kita salah cari masalah dengan orang yang salah. Mulai sekarang, jika kau atau anggota keluargamu kehilangan pekerjaan, maka saya minta maaf. Itu semua perbuatanku. Saya sangat mampu. Dan saya punya temperamen besar. Berani menggertak pacarku. Inilah konsekuensinya. Ayo pergi. Yanxi, jangan pergi. Keluar. Sudah berakhir. Saya awalnya berencana mengandalkan Yanxi untuk mendapatkan investasi. Sekarang semuanya hancur. Dasar tidak berguna. Ini, Lihat kamu tetap datang ke sini untuk menanggung hinaan ini. Penderitaan yang kau alami terakhir kali. Belumkah kau mengambil pelajaran? Bukankah kamu bilang tidak akan ikut campur denganku? Saya tidak bisa menahan diri. Itu. Mari kita bersama. Tapi aku sudah menikah. Saya juga pernah menikah. Aku punya anak. Saya juga. Dan Xiao Yu sangat menyukaimu. Tidak peduli berapa banyak anak yang ada. Saya mampu membesarkan mereka semua. Tapi, Hentikan kata tapi. Yanxi, ketika kau mencintai seseorang, hal lain tidak penting. Selama kita bahagia bersama itu, sudah cukup. Yanxi, aku tahu kamu ingin mengandalkan tanganmu sendiri untuk mengambil kembali perusahaan milikmu dan rumah itu. Tapi aku bisa membantumu. Jangan sendirian lagi. kamu benar-benar tahu semua itu. Tentu saja aku tahu. Bagaimanapun juga aku adalah bos sebuah perusahaan. Dihianati oleh orang-orang terdekat Enmo adalah hal yang biasa terjadi. Kehilangan hal-hal berharga bagi diri sendiri. Aku lebih memahami hal-hal ini daripada kamu. Mari kita bersama. Baiklah. Xu Mingkai ingin berbicara denganku tentang investasi besok. Begitu mendesak, besok aku akan membuat rencana denganmu lagi. Dan menjamin dia menyerahkan perusahaan dengan patuh. Yanxi, duduklah. Ini minuman kesukaanmu. Apa kamu menaruh obat di dalamnya? Lihat apa yang kamu katakan mengenai insiden terakhir. Shanghai melakukannya sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebaiknya begitu. Yanxi, kalau begitu, bagaimana tepatnya? Ketuamu setuju. Ketuamu. Setuju. Yanxi, kamu adalah dewaku. Tapi, itu masih seperti yang dikatakan semula. Grupmu memegang 51% saham. Dan kamu hanya bisa mengambil 49%. Ini tidak akan berhasil, Yanxi. Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa saya akan mengambil 51%. Kamu tidak bisa tiba-tiba menarik kembali kata-katamu. Bukankah ini yang kupelajari darimu? Bukankah dulu kamu berbicara seperti kentut? Yanxi, jika demikian, lebih baik biarkan saja saya menjual perusahaan. The film was translated and Aku tidak narrated bercanda. by M Media. Tolong, Yanxi. Tolong pikirkan cara lain untuk saya. Baiklah, aku hanya bercanda. Apa maksudmu? Proyek ini sekarang terserah padaku. Selama kamu berjanji padaku untuk putus dengan Suli dan menjamin tidak akan ada kontak lebih lanjut, aku bisa berjuang untuk memberimu 51% saham. Saya akan putus dengan Suli. Mengapa begitu lagi? Dulu kamu bisa mencuri segalanya dariku demi dia.
Sekarang, aku ingin melihat, apakah kamu bisa melepaskannya demi perusahaan. Beri saya waktu. Tidak. Aku ingin melihatmu mencampakkannya secara langsung. Yancy, hentikan oke. Baik. Bagaimana jika kamu tidak mau? Aku akan mengumumkan kepada publik bahwa media Fengxiang tidak memenuhi persyaratan perusahaan dan berinvestasi pada perusahaan lain untuk melawanmu. Yancy, jangan mencarinya oke. Apakah kamu akan melihat atau tidak? Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Aku ada urusan. Cepatlah. Baiklah. Saya berjanji padamu saya akan putus dengan Suli dan menjamin tidak akan ada kontak lebih lanjut. Seperti yang diduga kamu, hanyalah bajingan egois. Suli, mengapa kamu di sini? Aku memintanya datang. Suli, biar saya jelaskan. Zhao Mingkai. Dasar bajingan tak punya hati. Suli, kamu juga baru saja melihatnya. Zhao Mingkai hanyalah memikirkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dasar jelang. Aku akan mencabik-cabikmu. Suli, biar saya jelaskan. Minggir dari jalanku. Ada begitu banyak orang di sini. Kau berani memukulku. Apakah aku perlu memilih hari untuk memukulmu? Terima kasih, Zhao Mingkai. Aku akan mempertimbangkan investasinya. Zhao Mingkai, apa kau hanya akan membiarkannya membuliku di depan banyak orang? Suli, biar saya jelaskan. Sekarang dia hanya bisa korbankan mobil demi jenderang. Selain itu, jika ini terus berlanjut, perusahaan kita akan segera hilang. Mari kita putus. Tadi malam kau masih bilang, kau mencintaiku. Kau berubah begitu cepat. Kau akan menyesali ini. Suli, Zhao Mingkai, apakah kamu menginginkan dia atau investasinya? saya khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dia menghargai hidupnya lebih dari yang kamu kira. Kontrak baru akan kusiapkan besok. Aku pergi dulu. Terima kasih, Yancy. Hati-hati di jalan. Halo, Suli. Jangan cari aku lagi di masa depan. Kita selesai. Suli. Putramu bukanlah hal yang baik. Aku benar-benar buta saat itu, karena telah jatuh cinta padanya. Suli, ada apa? Kamu mau kemana? Wanita tua, lepaskan aku. Aku sudah lama menahan diri terhadapmu. Apa yang kamu katakan? Ambilkan obatku. Ibu. Suli, apa yang kau lakukan pada ibu? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri tidak dalam kondisi sehat. Apa hubungannya dengan aku? Kau tidak melakukan apa-apa. Ibu terbaring di tanah. Awalnya aku berencana untuk menipu Yancy, lalu kembali dan berdamai denganmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan bertindak sekejam ini pada ibu. Kau terlalu mengecewakanku. Kalimat itu seharusnya diucapkan olehku kan? Sejujurnya, ketika aku bersamamu saat itu hanya karena aku pikir kau punya sedikit uang. Tapi sekarang, kau bahkan hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Lebih baik aku kembali menjadi nona muda yang dimanjakan. Apa maksudmu? Kau tidak pernah benar-benar menyukaiku. Mungkin Yancy yang dulu benar-benar mencintaimu, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kau Zhao Mingkai tidak punya apa-apa? Dia bahkan menyerahkan rumah dan perusahaan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kau bahkan tidak sedikit pun layak mendapatkan kasih sayangnya. Suli, maafkan aku. Aku salah barusan. Seharusnya aku tidak memukulmu. Tapi, aku juga melakukannya demi masa depan kita yang indah. Lepaskan aku. Masa depan macam apa yang mungkin kau miliki? Sejak perceraianmu sampai sekarang, kau terus-menerus menunjukkan kebodohanmu sendiri. Kau sendiri mengelola perusahaan hingga dalam keadaan menyedihkan seperti sekarang. Dan kau masih bicara tentang masa depan. Aku jijik, anak mami sepertimu. Seharusnya mati saja bersama ibumu. Kamu, Jika kau pergi, kau tidak akan menemukan pria sepertiku. Apel. Apa kau menyesal sekarang? aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tamparan tadi baru saja menyadarkanku. Selamat tinggal. Tidak. Selamat tinggal selamanya. Silakan pergi saja, kalau begitu. Jika kau pergi, jangan pernah kembali. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nah. Ibu. Wanita itu sulit terlalu kejam. Cepat bawa Yancy kembali. Zhao Mingkai. Keuntungan terbesar yang kudapatkan untukmu adalah 49% saham. Mengapa masih 49%? Kenapa terburu-buru?
Aku belum selesai bicara. Jangan terburu-buru, santai saja. Meskipun kamu memegang 49% saham, grupmu kita hanya The memegang film was 40%. translated and narrated by M. Jadi Media. kamu masih pemegang saham terbesar. Lalu bagaimana sisa 11% itu dihitung? Bukankah di sisimu ada akuntan Sang ikut bertahun? Berikan itu padanya. Sekalipun dia tidak punya jasa, dia sudah bekerja keras. Direktur yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dia hanya seorang akuntan. Mengapa dia? Jika kamu tidak menyukainya, keluarlah. Ini adalah solusi paling masuk akal yang bisa kuterima. Xiao Mingkai, ini adalah rencana yang aku usahakan keras untukmu. Dan bukankah akuntan Xiang orang kepercayaanmu? Kekhawatiran apa lagi yang kamu miliki? Akuntan Xiang ini memang satu-satunya orang yang patut dipercaya. Dia biasanya membantuku membuat begitu banyak akun palsu. Biarkan dia pegang saham jebakan. Sudahkah kamu memikirkannya? Jika kamu tidak menyukainya, aku akan menarik investasiku. Baiklah, aku setuju. Aku pemegang saham terbesar. Tanda tangani. Bodoh. Sebentar lagi, kamu akan kehilangan semua yang paling kamu hargai. Selamat Xiao Mingkai. Kamu akhirnya mendapatkan keinginanmu untuk menjadi pemegang saham terbesar. Terima kasih ketuamu. Terima kasih Direktur Yan. Tapi sebentar lagi, kamu bukan pemegang saham mayoritas. Kamu bisa kembali sekarang. Besok Direktur Yan akan pergi ke media Fengxiang untuk menjabat. Baiklah Direktur Yan. Sampai jumpa besok. Kamu bahkan bisa menangani akuntan Xiang. Koneksimu benar-benar luas. Kali ini hanya kebetulan. Aku ingin kamu membantuku mengumpulkan bukti penggelapan dana publik Xiao Mingkai dalam beberapa tahun terakhir. Di antara kalian, apakah ada kesalahpahaman? Kamu tidak perlu menyembunyikannya untuknya. Pembukuan perusahaan. Selama bertahun-tahun ini, aku tahu semuanya. Akuntan Sang. Ketuamu. Kenapa kamu di sini? Aku pernah menyelamatkan akuntan Sang. Kehidupan keluarganya. Kali ini anggap saja ini balas budinya. Aku akan kembali ke Fengxiang besok. Ketika Xiao Mingkai tahu bahwa akuntan Xiang mengkhianatinya, dia kemungkinan akan mengalami krisis eksistensial. The film was translated and Apa yang narrated akan by terjadi? M. Media. Mulai sekarang ini akan menjadi tempat kerjamu. Ini adalah proyek kerjasama baru. Tanda tangani. Proyek ini tidak bisa dilakukan. Halo, Yanxi, terjadi sesuatu yang buruk. Sin hilang. Apa? Oke, aku akan segera ke sana. Apakah kamu melakukannya? Apakah kau bersedia menandatangani sekarang? Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Sin? Bagaimanapun juga dia adalah putri kandungmu. Selama kau menandatangani, aku akan memberitahumu. Tak tahu malu. Simpan saja napasmu. Kamu ingin aku menandatangani proyek ini hanya untuk mentransfer aset perusahaan. Sekarang kamu bahkan menggunakan putri kandungmu sendiri demi keinginan egoismu sendiri. Bukankah kamu akan melepaskannya? Ini bukan hanya tentang pengalihan aset. Ketika saatnya tiba, kau menandatangani ini. Semua orang akan mengira kau yang melakukannya. Ketika saatnya tiba yang akan kehilangan muka. Bukan hanya kau Yanxi, tetapi juga grupmu. Di mana Sin? Selama kau menandatangani dengan patuh, aku akan memberitahumu. Setelah aku mengalihkan semua aset, aku akan memberikan beban itu padamu. Tapi jika kau tidak menandatangani, maka aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan bisa melihatmu hidup-hidup. Apakah kamu sudah selesai? Apa yang akan kau lakukan? Akuntan Xiang, masuklah. Bukankah kau akan mau apa? Saya minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, meskipun kamu sudah baik padaku, tapi setelah kamu dan Direktur Yang bercerai, perusahaan ini mengalami kemunduran. Masalah kamu menggelapkan dana publik, aku sudah menyerahkannya ke pengadilan. Kau, Yanxi, kau orang jahat. Pasti kau yang menghasutnya. Aku akan membunuhmu. Tidak. Mulai sekarang, aku masih berharap Direktur Yan yang akan bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Mustahil perusahaan ini milikku. Mengapa memberikannya padanya? Benarkah lalu bagaimana menurutmu tentang saham akuntan Xiang dan sahamku? Jika dijumlahkan lalu dibandingkan dengan milikmu, siapa yang punya lebih banyak? Kau berkomplot melawanku. Aku tidak akan menyebutnya merencanakan. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Semuanya sudah kurekam. Ditambah penggelapan pajakmu selama bertahun-tahun. Dan fakta bahwa kamu telah menggelapkan dana publik. Itu cukup untuk membuatmu dipenjara beberapa tahun. Kau, Jangan buang-buang tenagamu. Di bawah kepemimpinanmu media Fengxiang hanya akan semakin memburuk. Perusahaan yang aku usahakan keras untuk diciptakan tidak bisa dihancurkan di tangan orang sepertimu. mungkinkah kau tidak menginginkan beban yang merugikan itu lagi?
Bagaimanapun juga Sin adalah putrimu. Kalian berdua, kamu dan ibumu, tidak peduli padanya adalah satu hal. Tapi kamu malah menggunakannya sebagai alat untuk ketenaran dan keuntungan. The Apakah film kamu was ini manusia? translated Bukankah and dia hanya narrated seorang by putri? M. Media. Siapa suruh kau melahirkanku dan tidak memberiku anak laki-laki? Benar-benar tidak ada harapan. Bagaimana kabar Sin? Jangan khawatir. Sin dan Xiao Yu sudah diantar dengan aman ke sekolah. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Mingkai, tunggu saja masuk penjara. Mustahil. Beban yang merugikan itu. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Dengan trik kecilmu, apa yang bisa kamu capai? Mengetahui hukum dan melanggarnya. Memperlakukan nyawa manusia sebagai permainan. Kamu pantas masuk penjara. Mustahil. Saham-saham itu milikku. Perusahaan itu milikku. Semuanya milikku. Apa yang ada di sini? Milikmu. Termasuk yang kamu sebut rumah. Apa yang tidak dibeli dengan uangku? Ayo pergi. Polisi akan segera tiba di sini. Abaikan dia. Jangan pergi. Yancy. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apakah sakit? Bukan apa-apa, hanya luka ringan. Ibu Xiu Mingkai. Dia benar-benar tidak tahu diri. Kami membiarkannya tinggal di rumah ini. Namun dia masih datang ke sini untuk membuat masalah. Pada akhirnya, Su Mingkai menjadi anak mami karena Lumi gagal membesarkannya dengan benar. Hubungan ini berkembang begitu cepat. Yancy, kau benar-benar rubah betina. Begitu cepat, kau berhasil mendapatkan Muchen. Ini bukan grup Su. Berhentilah bertingkah gila di sini. Tapi sebentar lagi, grupmu ini akan menjadi milikku. Apa ini? Bukankah ini proyek real estate yang grupmu selalu impikan untuk diakuisisi? Sepetak tanah di Dongcheng itu, aku mendapatkannya tanpa usaha apapun. Bukankah grup Su selalu menghindari proyek real estate? Mengapa Ketua Huang melakukan ini untukmu? Cucu tunggal Ketua Huang. Huang The Bin film sekarang was adalah pacarku. translated and narrated Menurutmu by M. mengapa Media. demikian? Jadi ini kasus lain, mendapatkannya dengan menjual diri. Sully, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apa kamu tidak takut ayah akan tahu? Apa ayah? Aku saat ini pewaris grup Su. Dia adalah ayahmu, tapi dia bukan ayahku. Dia membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun setidaknya. Apa kamu masih punya hati nurani? Cukup Yancy, berhenti mencoba memainkan kartu emosional denganku di sini. Ketua Huang selalu menindaklanjuti proyek ini bersamaku. Dia tidak akan pernah mengizinkannya diberikan kepadamu. Bukankah itu akan terjadi cepat atau lambat? Huang Bin adalah cucu tunggal Ketua Huang. Jika dia tidak mendengarkan Huang Bin, apakah dia akan mendengarkanmu? Berikan padaku. Kalau aku hari ini, sebenarnya aku akan mencoba gaun pengantin. Aku kebetulan lewat di sini untuk membuatmu marah. Apakah proyek ini sangat penting bagi grupmu? Proyek ini menentukan kedudukan komersial perusahaan di masa depan. Lalu, apakah masih ada kesempatan? Ketua Huang dan aku telah menangani ini selama ini. Aku tidak menyangka bahwa Suli benar-benar akan bersama dengan cucunya. Bersama dengan cucunya. Sama seperti Su Mingkai. Mungkin akan sulit untuk dihadapi. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Ketua, pengepasan gaun pengantin sudah siap. Mencoba gaun pengantin. Huang Bin ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya terlambat untuk fitting gaun pengantin, tetapi dia juga tidak membantuku memesannya terlebih dahulu. Atau, aku akan membantumu mendapatkannya terlebih dahulu. Lihatlah yang dibuat khusus ini. Baiklah, jika ada yang cocok aku juga ingin memesan satu. Kamu lihat dulu. Aku akan masuk ke dalam untuk mengambilnya. Baiklah, terima kasih. Yancy, kenapa kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu denganmu. Sungguh sial. Seharusnya aku yang mengatakan itu kan? The film was Bukankah Ketua translated Huang and menemanimu narrated mencoba by gaun M. pengantin Media. hari ini? Di mana dia? Perusahaannya sangat sibuk. Tidak sepertimu, yang perusahaannya hampir bangkrut dan masih sempat berkeliaran. Kamu, bagaimana denganku? Gaun pengantin di toko ini, semuanya berasal dari desainer terkenal. Manajer toko akan mengeluarkan hot couture untuk kucoba nanti. Ketuamu Anda di sini. Kalian saling kenal. Gaun pengantin yang kusebutkan tadi, dipesan oleh ketuamu. Dia yang memesannya. Suli, kamu tidak mungkin berpikir untuk mencoba gaun pengantin yang kupesankan. Aku, kenapa Huang Bin belum datang juga? Kenapa kita tiba-tiba mencoba gaun pengantin? Aku belum siap. Tidak perlu bersiap. Aku mencintaimu apapun penampilanmu. Maafkan saya, ketuamu. Gaun pengantin yang Anda pesan baru akan dikirim nanti. Mengapa Anda tidak membiarkan pacar Anda mencoba gaya lain dulu? Bagaimana menurutmu? Ya, silakan lewat sini. Sebenarnya kemana Huang Bin pergi? Dia tidak mengangkat teleponnya, aku sangat marah. Beritahu saya jika ada masalah. Saya akan berada di luar. Manajer, wanita tadi adalah yang kusebutkan padamu sebelumnya, bahwa perusak rumah tangga yang mencuri pacar orang lain. Jangan biarkan penampilannya yang lembut menipumu. Itu semua hanya akting yang Anda sebutkan. Wanita yang meninggalkan suami dan anak-anaknya
adalah dia. Ya, aku tidak tahu jenis sihir apa yang dia gunakan pada ketua grupmu, sampai dia membawanya ke sini untuk mencoba gaun pengantin. Bukankah itu menjengkelkan? Wanita seperti itu tidak pantas mengenakan gaun pengantin kami. Apakah ini terlihat bagus? Apa yang terlihat bagus? Huang Bin, kemana saja kamu? Ternyata dia. Kamu adalah Yanxi. Bagaimana kamu tahu? Ini aku, pencuri dari 5 tahun lalu. Berhenti, tangkap pencuri itu. Bagaimana kabarmu? Cepat bantu aku tangkap pencuri itu. Itu uang tabungan ibuku. Seperti ini, bangunlah dulu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika kamu tidak punya cukup uang, aku akan meminjamkannya padamu. Ayo pergi, pelan-pelan. Itu kamu? Apakah kamu mendapatkan uangmu kembali saat itu? Aku mendapatkannya kembali. Aku masih ingin mengembalikan uang itu kepadamu. Dulu, jika bukan karenamu yang membayar biaya pengobatan ibuku, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Syukurlah Bibi baik-baik saja. Kalian ternyata saling kenal. Apa yang kamu tertawakan? Pacarku datang sekarang. Mari kita lihat seberapa sombong dirimu. Kamu pasti Muchen. Ku dengar kamu untuk sebidang tanah Dongchem ingin bersaing dengan pacarku. Sepetak tanah Dongcheng disetujui untuk pengembangan kami oleh The film nenekmu. was Kamu translated siapa? and Dia adalah Yanxi yang narrated by kuceritakan M. padamu Media. sebelumnya, yang memiliki karakter buruk. Manajer, bagaimana Anda bisa membiarkannya mengenakan gaun pengantin? Apakah dia pantas? Dia sangat baik. Bagaimana karakter Yanxi? Aku tahu lebih baik darimu. Yanxi, sihir macam apa yang kamu gunakan kali ini? Sampai manajer toko pun membelamu. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Sudah jelas bagi semua orang. Huang Bin, aku menasihatimu untuk tidak terlibat dengan wanita ini Sule. Kalau tidak, akhirmu akan sama dengan Su Mingkai. Su Mingkai, Adalah mantan suami Yanxi. kamu membandingkan aku dengannya. Aku adalah pewaris grup Huan. Dia hanya mantan narapidana. Siapa yang peduli padanya? Muchen kan? Baiklah, tunggu saja dan lihat. Sebidang tanah Dongcheng itu, aku lebih baik membuangnya daripada memberikannya padamu. Apakah kamu mendengarnya? Aku lebih baik membuangnya daripada memberikannya padamu. Huang Bin ini sama seperti Su Mingkai. Semua anak orang kaya. Hanya saja dia hanya punya ketua Huang sebagai kerabat. Mucin, apa yang harus kita lakukan dengan sepetak tanah itu? Bagaimanapun dia adalah cucu ketua Huang. Ketua Huang masih tidak mengangkat telepon. Mari kita tunggu sebentar lagi. Huang Bin, apakah kamu yakin nenekmu akan memberimu wewenang pengambilan keputusan? Aku berjanji pada ibuku bahwa aku akan mendapatkan tanah itu. Aku pasti akan mendapatkan sebidang tanah itu. Itu hanya sebidang tanah. Aku sekarang adalah presiden grup. Nenek sedang tidak enak badan. Sudah waktunya aku mengambil alih perusahaan. Mungkinkah hilangnya ketua Huang ada hubungannya denganmu? Kecilkan suaramu. Jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Jadi begitulah situasinya. Aku bertekad untuk mengamankan sebidang tanah itu. Yanxi Muchen masih mencoba bersaing denganku. Ketuamu, kami telah menemukan informasinya. Ini adalah dokumen adopsi Yanxi. Yan Dafu menyatakan saat itu, di antara Yanxi dan Yanli, salah satunya diadopsi. Dia pasti berbohong. Mungkinkah Yanxi sebenarnya adalah putri ketua Su? Aku curiga. Yan Dafu bermaksud bersekongkol dengan Suli untuk merebut 100 Yanxi sebagai pewaris wanita. Segera selidiki ini untukku. Direktur Panti Asuhan Tiancheng. Kita harus mengklarifikasi masalah ini secara menyeluruh. Mengerti? Direktur Yan, apa yang kamu lakukan? Pergi memungut sampah. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Hari ini aku akan berkumpul dengan sahabat-sahabatku. Aku ingin membawa semua tas desainer yang diberikan ketuamu kepadaku. Aku pergi. Ketuamu, apakah Anda yakin tidak salah menilainya? Perusahaan saat ini sedang menghadapi krisis kritis. Banyak pemegang saham utama menarik modal mereka. Direktur Yan masih punya niat untuk keluar dan bersosialisasi. Apakah itu dilarang? Aku hanya ingin melihatnya. Bahagia setiap hari itu sudah cukup. Tapi ini, Hentikan kata tapi itu. Cepat pergi dan bersiap untuk negosiasi dengan grup Huang. Jual barang-barang mewah ini, dikombinasikan dengan dana dari media Fengxiang. Ini seharusnya bisa membantu Mucin. Halo, tas-tas ini semuanya asli. Tolong nilai harganya. Aku menjual semuanya. Jangan terima mereka. Suyun, apa yang kamu lakukan di sini? Itu bukan urusanmu. Bisnis yang berhubungan dengan grupmu. Kami menolak untuk melakukannya. Siapa kamu? Apakah ini tempat yang diizinkan untuk kamu masuki? Segera The film keluar. was Aku sedang membeli barang. translated and Aku tidak narrated akan by pergi. M. Media. Keluar. Ini adalah properti grup Su. Keluar.
Aku tidak akan pergi. Grup Su lagi. Apa yang kalian semua lakukan? Nenek, nenek, apakah kamu terluka? Angin di luar sangat kencang. Kamu membiarkannya tinggal di dalam sini. Kenapa dia tidak boleh tinggal sebentar? Apa yang sebenarnya kamu lakukan barusan? Aku tidak menjual tas ini lagi. Nenek, bagaimana perasaanmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Ayo berdiri. Tunggu aku sebentar. Mari kita berangkat. Kepemilikan tanah berharga ini sudah diputuskan tanpa keraguan. Ketuamu benar-benar masih berani muncul. Ketidakmaluannya benar-benar luar biasa. Tanah ini, Ketua Huang sudah memutuskan untuk menyerahkannya kepada grupmu. Ketua Huang yang mana? Grup Huang. Sekarang aku yang menentukan. Ini adalah kontrak yang ditandatangani dengan Ketua Huang sebelumnya. Sesuai dengan peraturan, hak pengembangan untuk tanah di Dongcheng, milik grupmu kita. Kalau tidak denda 10 kali lipat. Huang Bin, sebenarnya apa yang terjadi? Ini adalah kesalahan nenekku dari sebelumnya. Grup Huang sekarang di bawah kendaliku. Kontrak ini, aku jelas tidak akan mengakuinya. Ketuamu, apakah Anda mendengarnya? Jangan berasumsi kontrak berarti Anda aman. Sebidang tanah ini pada akhirnya akan menjadi milik kami. Apakah kamu juga percaya bahwa tanah ini harus diberikan kepada pengembang real estate yang tidak berpengalaman seperti ini? Ketuamu, meskipun kehilangan tanah ini akan menyebabkan posisi grupmu, Angel. Bukankah kamu masih punya media Fengxiang? Kamu bisa mengandalkan istrimu untuk sejujurnya. Ketua Huang sekarang hilang. Mungkin sekarang dia meninggal di barat laut penuh kebencian. Jadi Ketua Huang benar-benar menghilang. Tapi aku tidak terburu-buru mencarinya. Dia adalah nenekmu. Jadi kenapa kalau dia nenekku? Kenapa menurutmu dia menghilang? Kamu bahkan tidak mengampuni nenekmu sendiri. Kamu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Suli, apakah ini benar? Ibu, berhentilah mengkhawatirkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu tidak bisa bekerja sama dengan orang seperti ini. Dia bahkan akan menjual neneknya sendiri. Apalagi kamu dan aku. Jangan khawatir, Ibu. Ketuamu, alasan kami datang ke sini hari ini adalah khusus untuk melihat Anda mempermalukan diri sendiri. Mungkin ini juga pertemuan terakhir kita. Bagaimanapun mulai sekarang perbedaan status antara Anda dan saya akan seperti langit dan bumi. Suli, lihat apa yang kamu katakan. Ketuamu, bahkan tanpa dukungan dari grupmu, dia masih punya media Fengxiang, mengandalkan istrinya untuk mendukungnya, juga tidak buruk. Yanxi, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan khawatir, sebentar lagi mereka akan membayar atas kejahatan mereka. Sungguh lelucon. Kamu bahkan belum menjadi istri presiden, dan kamu berani lancang di sini. Sudah jelas siapa yang lancang. Ini adalah kontrak yang ditandatangani langsung oleh Ketua Huang. Tanah di Dongcheng akan dikembangkan oleh Grup Mo. Itu tidak mungkin. Ini pasti palsu. Orang tua itu sudah mati. Kau anak durhaka. Apa yang kau The katakan? film was translated Siapa yang mati? and narrated by Nenek. M Media. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Aku tidak punya kuci sepertimu. Ketua Huang, apa yang terjadi di sini? Ini semua salah anak durhaka ini. Aku minta maaf atas tontonan ini. Aku akan memberitahumu ketika kita kembali. Mari kita selesaikan prosesnya dulu. Sebagai Ketua Grup Huang, aku mengumumkan bahwa hak penambangan untuk tanah di Dongcheng menjadi milik Grup No. Grup Siu memiliki gaya yang tidak pantas. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi peluang untuk kerjasama. Ketua Huang, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Atur dengan benar. Bawahanmu, perusahaan barang mewah. Sebelum kau berbicara denganku lagi, Suli, sebenarnya apa yang terjadi? Bisnis ini, Ibu percayakan padamu. Apa yang kamu lakukan sampai membuat Ketua Huang marah? Dia mungkin menyelipkan beberapa kerabat di sana lagi. Itu persis sama seperti gayanya. Kamu masih berani bertindak liar di sini. Suli, tunggu aku. Jadi kamu berpikir untuk menjual tas-tas itu untuk menyubsidi perusahaan. Jangan menertawakanku. Hanya itu yang aku punya.
Untukmu aku. Ketuamu. Aku sudah menyelidiki, memberi direktur panti asuhan sejumlah besar uang, agar dia mau mengatakan yang sebenarnya. Jadi Suen adalah ibu kandung Yansi. Ya, Ada apa? Yansi. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Apa itu? Ibu kandungmu telah ditemukan. Benarkah? Di mana dia? Ini. Cepat beritahu aku. Ketua Su adalah ibu kandungmu. Ketua Su. Bukankah dia dan Suli? itu benar. Nona Yan, apakah Anda ingat? Direktur panti asuhan. Panti asuhan. Aku demam saat masih kecil. Dan aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Itu tidak penting. Bagaimanapun, aku menyelidiki masa lalumu. Dan kemudian menemukan bahwa gadis yang diadopsi oleh Yan Dafu adalah kamu, bukan Suli. Apa? Yan Dafu berbohong saat itu. Berbicara tentang kalian berdua. Salah satu dari kalian ditemukan. Sebenarnya dia diadopsi. Aku punya dokumen di sini. Itu milik Nona Yan. Kontrak adopsi. Itu ditemukan di tempat ayah angkatmu Yan Dafu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Ketua Su bisa menjadi ibu kandungku? The film was translated Yansi, and jangan khawatir. narrated by M Media. Kita akan melakukan tes garis keturunan lagi. Kali ini tanpa Suli. Aku yakin, pasti tidak akan ada kesalahan. Ketuamu, apakah Anda mencari saya? Ketua Su, ini adalah berkas adopsi Yansi. Yan Dafu bilang, Yansi adalah putri kandungnya. Tapi sebenarnya bukan. Putri kandungnya adalah Suli. Bagaimana mungkin? Yan Dafu memberitahuku sendiri. Selain itu, hasil perbandingan DNA antara aku dan Suli sangat cocok. Kamu harus bertanya kepada sekretaris Yangmu tentang itu. Sekretaris Yang, apakah Anda menyarankan Sekretaris Jang dan Suli bersekongkol bersama untuk menipuku? Kalau begitu, hasil tes DNA adalah antara aku dan Yansi. Itu benar. Kami sudah bertanya kepada Direktur Panti Asuhan. Yansi diadopsi. Panti asuhan. Mengapa ini sangat rumit? Singkatnya, Yan Dafu bekerja sama dengan Suli dan Sekretaris Yangmu demi uang dan status untuk menipumu bersama-sama. Mencegahmu dan Yansi saling mengenali. Tapi Sekretaris Yang sudah mengundurkan diri. Yansi, ayo pergi. Ikut aku mencari Yan Dafu. Kita akan menghadapinya secara langsung. Suli, kamu akhirnya kembali menemuiku. Jika aku tidak mengatakan bahwa surat-surat adopsi hilang, kamu mungkin tidak akan kembali menemuiku seumur hidup ini. Ayah, lihat apa yang kamu katakan. Silakan minum air dulu. Saat ini, Sekretaris Kang sudah pergi ke luar negeri. Surat-surat adopsi hilang. Jika aku tidak menyebutkan masalah ini, mereka tidak akan tahu identitasmu. Ayah, hanya jika kamu mati, masalah di masa depan dapat dihilangkan selamanya. Demi kehidupan baikku, mohon maafkan aku. Apa maksudmu dengan itu? Kamu. Obatnya bereaksi begitu cepat. Suli kembali. Sudah berakhir. Yan Dafu dalam bahaya. Ayah, ada apa? Suli pasti yang melakukan ini. Sampai tega mencelakai ayah kandungnya sendiri. Ayah, cepat bangun. Jangan panik. Halo, apakah ini rumah sakit Jiang Chen, Ketua Su? Hasil tes garis keturunan sudah keluar. Sekarang kamu harus percaya bahwa Yansi adalah putri kandungmu kan? Ibu minta maaf. Kamu berada di sisi ibu. Ibu bahkan tidak mengenalimu. The film was Ayah, translated bagaimana and perasaanmu? narrated Apakah ada by yang M mengganggumu? Media. Aku tidak menyangka Suli melakukan hal seperti ini. Ini ayah. Aku sangat menyesal. Ayah, jangan katakan itu. Bagaimanapun juga,
Ayah membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Aku ingin tahu, apakah Suli berada di balik pertukaran hasil tes paternitas? Dan apakah dia yang memaksamu berbohong saat itu? Apakah mereka belum tahu bahwa aku adalah dalang di balik semua ini? Ayah, Suli pulang hari ini untuk meracunimu. Apakah karena dia takut terbongkar dan ingin membungkammu? Jika memang begitu, sekarang setelah sekretaris yang meninggalkan negara ini, sebaiknya letakkan semua kesalahan pada Suli. Paman Yan, apakah tes paternitas antara Yansi dan Ketua Su, Suli dan Sekretaris Yang, ditukar oleh Ketua Su, aku sangat menyesal. Yansi adalah putri kandungmu yang hilang lebih dari 20 tahun yang lalu. Suli adalah putri kandungku. Ini semua salahku karena bingung dan menyetujui kebohongan Suli. Aku pantas mati. Ayah, tolong jangan katakan itu. Aku menerima Yansi karena kasihan dan mengadopsinya. Aku tidak menyangka dia mengalami demam tinggi dan lupa semua yang terjadi sebelumnya. Jaga dirimu dulu. Kamu membesarkan Yansi dengan sangat baik. Aku seharusnya berterima kasih padamu. wanita ini Sule. Tega meracuni ayah kandungnya sendiri. Ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak pantas menjadi putriku. Aku akan menelepon polisi sekarang untuk mengirim dia dan Zhou Mingkai ke penjara seumur hidup. Ibu, tunggu sebentar. The film was Jangan bilang translated kamu masih and ingin membantunya. narrated by Dia M. melakukan Media. pembunuhan berencana. Itu adalah kejahatan. Suli sangat kejam, menyakiti ayah seperti ini. Membiarkannya masuk penjara begitu saja. Terlalu mudah baginya. Maksudmu, Suli paling menghargai status dan kekuasaan. Jika dia kehilangan semua ini, itu seperti dia kehilangan segalanya. Dia pasti akan hancur total. Ibu mengerti. Awalnya, aku ingin dia menduduki posisi ketua grup So. Jika memang begitu, kalau begitu biarkan dia. Ibu, mengapa dia masih di sini? Yansi, apa kamu tidak punya rasa malu? Berkeliaran di rumah orang lain dan tidak pergi. Apakah karena Mu Chen tidak menginginkanmu lagi? Kau, Suli duduk dan makan. Yansi adalah seseorang yang secara khusus kundang ke rumah kita untuk makan malam. Bersikaplah sopan. Yansi, makanlah lebih banyak. Bibi ini membuat makanan yang sangat lezat. Aku paling suka ketumbar. Sejak kecil ayahku sering menggunakan ketumbar untuk memasak untukku. Saya senang Anda menyukainya. Aku juga suka ketumbar. Kalian berdua saudara, sangat berbeda. Tapi kamu sepertiku, kamu suka ketumbar. Suli, kamu sama sekali tidak suka ketumbar. Ibu, aku menyukainya. Hanya saja aku tidak sering memakannya sebelumnya. Apakah ibu sudah menemukan sesuatu? Kamu benar-benar tidak menganggap dirimu orang luar ya? Kamu sudah makan. Mengapa kamu tidak pergi? Apa kamu tidak punya rasa malu? Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tuli? Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, maka diamlah. Kamu, baiklah, karena kamu sangat menyukai rumahku. Kalau begitu kamu bisa tinggal dan menjadi pengasuhku. Pergi, dan ambilkan aku baskom air untuk mencuci kakiku. Aku bukan lagi ibu rumah tangga penurut yang dulu. Jika kau ingin sesuatu selesai, lakukan sendiri. Tidak ada yang akan memanjakanmu. Kamu sudah berani ya? Kamu hanya seorang ibu tunggal. Apa kamu benar-benar berpikir Mu Chen akan tertarik padamu? Dia hanya mempermainkanmu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu? Mantan istrinya akan segera kembali ke negara ini. Apakah putranya setuju Mu Chen menikahimu? Sungguh tidak tahu malu. Jangan coba-coba membuat masalah di sini. Bagaimanapun, pada akhirnya kamulah yang akan kehilangan muka. Besok, aku akan menjabat sebagai ketua grup Su. Sementara kamu akan segera menjadi janda yang tidak diinginkan siapapun. Katakan itu lagi, janda yang tidak diinginkan. Apa yang kalian perdebatkan? Ibu, Yansi memukulku. Bagaimana mungkin? Kamu hanya manja dan sombong. Bagaimana mungkin Yansi memukulmu? Berdiri. Apakah kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu? Ibu, aku adalah putri kandungmu. Bagaimana ibu bisa memihak orang luar? Yansi bukan orang luar. Aku percaya padanya. Yansi, gaun untuk besok. Ibu sudah menyiapkannya untukmu. Aku harus memastikan kamu benar-benar mengalahkan Suli. Terima kasih, Ibu. Hari ini adalah hari pertama ketua baru menjabat. Dan kamu memakai ini. Kau tidak menyukainya. Aku menyukaimu apapun yang kamu kenakan. Maksudku jika kamu belum bersiap, aku menyiapkan gaun untukmu. Ibu sudah menyiapkan satu untukku kemarin. Tolong simpan milikmu baik-baik untukku. Jangan biarkan wanita lain memakainya. Siapa lagi yang kumiliki? Bukankah mantan istrimu sudah kembali ke negara ini? Kamu sudah tahu. Dia hanya kembali untuk melihat anak itu. Dia tidak punya niat lain. Baiklah, apa kamu benar-benar berencana memakai ini hari ini? Untuk memberiku selamat karena menjadi ketua baru. Pakaianmu lebih buruk daripada petugas kebersihan toilet perusahaan. Tidak ada satupun dari mereka yang sebaik
Kurasa, mungkin sebaiknya kamu tidak masuk sama sekali. Aku menganggapnya sial. Kau, Jangan pedulikan dia. Bahkan, jika dia berpakaian cantik, dia tidak akan sebanding 1/10 pun denganmu. hentikan. Baiklah, kamu adalah tokoh utama hari ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri nanti. Ayo pergi. Mengapa hanya kamu yang masuk? Yancy, dia tidak benar-benar pergi kan? Setidaknya dia punya kesadaran diri, berpakaian seperti orang udik. Sungguh memalukan. Urus urusanmu The sendiri. film was Yancy bukanlah translated seseorang yang bisa and kamu narrated bandingkan. by M Sayang sekali. Media. Hari ini adalah hari. Aku menjabat sebagai ketua. Aku sangat berharap dia bisa melihatnya sendiri. Ini adalah posisi yang dia perjuangkan seumur hidupnya, tetapi tidak pernah bisa dia raih. Beberapa orang tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Beberapa orang bekerja keras, tapi berakhir tanpa hasil. Apa maksudmu dengan itu? Selamat datang Ketua Su. Begitu aku menjabat sebagai ketua baru, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membatalkan kerjasama denganmu grupmu. Dengan otak keledai milikmu itu, tidak ada yang mau bahkan jika gratis. Kamu, halo para pemegang saham yang terhormat. Alasan aku mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk memperkenalkan kepada semua orang, ketua masa depan. Grup So. Dia adalah putriku. Pewaris masa depan perusahaan. Ini adalah putri Ketua Su. Sangat cantik. Dia terlihat jauh lebih lembut daripada Suli. Halo semuanya. Saya Putri Ketua Susu Yancy. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengambil peran sebagai ketua. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Terkejut Yanli. Mulai sekarang, kau tidak akan memiliki apa-apa. Dan tidak lagi menyandang nama Su. Ini tidak mungkin. Aku adalah pewaris yang sebenarnya. Akulah yang, kamu bukan siapa-siapa. Alasan aku tidak mengungkapmu kemarin adalah untuk hari ini. Untuk membiarkan semua orang mengetahui kejahatanmu. Keamanan. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Aku adalah pewaris grup So. Dia palsu. Yanli, kau masih belum bertobat bahkan sekarang. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Apa kamu punya bukti? Apa yang membuatmu mengatakan bahwa aku bukan putri ketua Su? Kita bahkan melakukan tes DNA. Apakah kau membicarakan ini? Mengapa? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kamu bisa The film was memiliki tes translated DNA dengan and ketua Su? narrated by M Media. Ini pasti pemalsuan. Bahkan jika kau merobeknya, kau tidak bisa menghancurkan hubungan ibu anak kita. Yanli, demi menjadi putriku, kamu berkolusi dengan mantan sekretarisku untuk menukar tes paternitas. Takut terbongkar. Kamu bahkan secara pribadi meracuni ayahmu. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu masih punya hati nurani? Dia benar-benar, bahkan tidak menyisakan ayah kandungnya sendiri. Orang yang begitu kejam. Bagaimana mungkin orang seperti itu tinggal di grup Su kita? Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka tidak berbicara omong kosong. Melihat Paman Yan masih hidup, apakah kamu sangat terkejut? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu bahkan ingin meracuni ayah kandungmu sendiri. Apa yang kamu pura-purakan? Bukan begitu. Itu semua perbuatannya. Dia adalah dalangnya. Aku pikir setelah menjadi putri ketua Su, kepribadianmu akan sedikit lebih terkendali. Aku tidak menyangka. Mulai sekarang, aku tidak akan bisa banyak membantumu. Aku harap kamu merenungkan tindakanmu di penjara. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Orang yang memulai. Semua ini adalah kamu. Yan Dafu itu bukan aku. Yanli, tolong bangun. Tidak, itu bukan aku. Dia adalah dalangnya. Tes paternitas diubah oleh Yan Dafu dan sekretaris Yang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi mencari sekretaris Yang untuk menghadapinya. Aku adalah ayah kandungmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Menyesalinya. Aku menyesal membantu kamu dan sekretaris Sham saat The itu film was translated menyembunyikan tes paternitas. and Yan narrated by Dafu, M aku Media. adalah putri kandungmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa lolos begitu saja dan mengirimku ke penjara sendirian. Aku memberitahumu, tidak akan. Membuat semua orang menertawakan kita. Yanli menjadi seperti ini sekarang. Itu semua karena aku memanjakannya. Aku minta maaf kepada kalian semua. Itu bukan salahmu. Itu semua perbuatan Yanli. Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Tidak ada ayah kandung yang akan mengirim putrinya sendiri ke penjara tanpa alasan. Ayah, aku yakin ayah juga dipaksa. Apa sebenarnya keterlibatan Yan Dafu dalam masalah ini? Kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda.
Tapi hanya dengan menemukan sekretaris Yang, kita bisa mengetahui kebenarannya. Mengapa tidak segera mengirimnya ke penjara? Biarkan dia dan Zhao Minkei di penjara, merenungkan diri mereka sendiri. Lepaskan aku. Masalah ini, Yan Dafu adalah dalangnya. Jika kamu akan menangkap seseorang, kamu harus menangkapnya juga. Mulai sekarang, aku akan berpura-pura tidak memiliki. Putri durhaka, aku minta maaf. Suli, meskipun aku yang menyuruhmu untuk meniru identitas Yanxi sebagai pewaris kaya, tapi kamu yang pertama tidak benar. Ingin meracuni ayahmu sendiri. Jangan salahkan aku karena kejam. Cepat kirim dia ke penjara. Yan Dafu, aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan tidak akan menyisakan putri kandungmu sendiri. Kamu akan dihukum. Aku akan menunggumu di penjara. Untungnya sekretaris Shang sudah pergi ke luar negeri. Kalau tidak dengan satu saksi lagi, aku tidak akan mendapat keuntungan. Yan Li, anggap saja ini sebagai membayar utang ayahmu. Selama liburan, aku akan lebih sering mengunjungimu di penjara. Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Aku selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Seandainya saja sekretaris Yang ada di sini. Yan Li meracuni ayah kandungnya sendiri adalah fakta. Jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Mari kita selidiki nanti. Yanxi, hari ini, aku telah merepotkanmu. Yan Li sepenuhnya manja olehku. Kamu pasti menertawakanku. Ayah, jangan katakan itu. Bagaimanapun juga ayah membesarkanku selama 20 tahun. Dalang dari masalah ini adalah Yan Li dan sekretaris Yang. Kamu juga cemas membantu putrimu. Ingin Yan Li memiliki kehidupan yang baik. Sekarang, putriku dan aku sudah saling mengakui. Kami tidak akan menyalahkanmu. Bodoh, kamu dan Yan Li. Kalian berdua digabungkan. Bukanlah tandingan orang tua ini. Apa yang terjadi? Sekretaris Yang, Yan Li, mengapa kamu bersama sekretaris Yang? Akulah yang membawa mereka kembali. See you. Aku sudah kembali ke negara ini. Lama tidak bertemu. Mantan suami. Dia mantan istrimu. Ya, Jangan bahas urusan kita sekarang. Kedua orang ini punya sesuatu yang perlu mereka katakan. Betapa mengerikannya ini. Bukankah sekretaris yang pergi ke luar negeri? Dia tidak mungkin kembali secara kusul untuk mengungkapkan. Sekretaris Jiang, kamu tiba-tiba mengundurkan diri sebelumnya. Apakah itu karena kamu menukar hasil tes paternitas antara aku dan Yanxi? Takut ketahuan. Dan itulah mengapa kamu melarikan diri ke luar negeri. Aku minta maaf padamu, Ketua Su. Namun, dalang dibalik masalah ini bukanlah sekretaris Yang, dan tentu saja bukan aku. Mengapa kamu melihatku? Jelas itu kamu. Kamu takut kebenaran akan terungkap dan meracuniku. Untungnya aku selamat dan tidak membiarkanmu berhasil. Dasar pembohong keras kepala, memiliki ayah sepertimu yang begitu serakah dan takut mati. Sungguh membuatku merasa malu. Sekretaris Yang, silakan lanjutkan. Agaknya, Yan Li sudah mengatakan segalanya. Yang perlu dikatakan kepada semua orang kan? Hanya saja semua orang tidak mempercayainya. Apakah kau menyiratkan bahwa dalang dibalik masalah ini adalah ayahku? Itu benar. Deal yang pertama kali mendekatiku saat itu. Tujuan kami hanyalah uang. Hanya dengan membiarkan Yan Li menjadi putri dari grup Su, barulah kami bertiga mendapatkan apa yang kami inginkan. Ngomong-ngomong soal itu, Yan Li hanyalah dipaksa ke dalam peran itu, tapi dia hanya melakukannya karena kesombongannya sendiri yang berperan. Dia ingin melampaui Yanxi lebih jauh lagi, ingin menjalani kehidupan yang lebih baik daripada Yanxi. Itulah mengapa dia tersesat. Cara kalian berdua bekerja sama, kedengarannya seperti kebenaran. Ayah, bahkan sekarang, kamu masih menolak mengakuinya. Jadi kenapa kalau sekretaris Yang kembali? Apakah apapun yang dia katakan menjadi kebenaran? Kurasa, kalian berdua sudah bersekongkol sejak lama. Sengaja mencoba menyingkirkanku. Untuk menjadi kambing hitam kalian kan? Kurasa, kamu takkan hadapi kenyataan sampai terlambat. Di kartu ini, ada rekaman percakapan kalian denganku. Bagaimana kau masih bisa mencoba membantah? Kapan kau diam-diam merekamnya? Aku sudah berada di sisi Ketua Su, menjabat sebagai sekretaris selama bertahun-tahun. Jika aku tidak punya sedikit kemampuan ini, bukankah aku menjadi sekretaris dengan sia-sia? Ayah, benar-benar ayah. Yaitu aku. Memangnya kenapa? Aku hanya menukar identitas kalian berdua. Hanya itu, apakah benar-benar perlu membuat keributan besar seperti ini? Sungguh sial. Yan Dafu, tidak tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu ilegal? Apa yang ilegal? Aku hanya ingin menggunakan putri kandungku untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, hanya itu. Apakah ada masalah dengan ini? Orang seperti ini, kamu tidak bisa berunding dengannya. Aku pikir dia harus dikirimkan penjara untuk merenung perlahan. Yan Dafu tidak menyangka ini kan. Kamu sebentar lagi akan sepertiku. Masuk penjara. Kau, Tangkap dia. Biarkan dia masuk penjara. lepaskan aku, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak menyangka. Ayah angkatku yang paling kupercaya ternyata melakukan hal seperti ini. Yanxi, jangan terlalu sedih. Ini semua salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Sekretaris Yang, Yan Li, kalian berdua juga harus masuk penjara dan merenung. Ketua Shi, aku dibutakan oleh keserakahan. Aku harap setelah aku masuk, kau bisa memenuhi janjimu dan menjaga keluargaku. Jangan khawatir, Shiyu menepati janjinya. Terima kasih Ketua Shi. Yanxi, kurasa kakakmu mungkin punya beberapa hal
Yang ingin dia katakan padamu secekan oleh kurangnya kebajikan para tetua. Orang seperti Yan Daful sama sekali tidak pantas menjadi orang tua. Bagaimana kamu dan Sekretaris Yang? Kamu mencoba bertanya tentang hubunganku dengan Sekretaris Yang. Ya, Kami bertemu di luar negeri. Mengenai detailnya, kebenarannya sudah terungkap sekarang. The Ini film tidak was penting. translated See you, terima and kasih hari ini. narrated by Jika M. bukan Media. karenamu, kita tertipu oleh Yan Daful. Semua pasti sudah. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, kembalikan hak asuh kepadaku Xiao Yu. bukankah kamu bilang kamu kembali untuk menemui Xiaoyu? Kamu, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Meskipun aku bukan ibu kandung Xiao Yu, aku akan merawatnya dengan baik. Aku hanya bercanda. Karakter Yanxi, sudah lama ku dengar tentang itu. Dan Xiao Yu sangat menyukaimu. Aku tidak akan memaksanya. Kamu membuatku takut setengah mati. Kami dianggap telah berpisah secara damai. Aku juga tidak berpikir kamu akan melakukan itu. Kali ini aku kembali. Bukan hanya untuk melihat putraku, tetapi juga penyebab kematian ayahmu Murong. Aku punya beberapa petunjuk. Apa yang kamu temukan? Apa yang kamu bicarakan? Murong sudah mati. Kamu dan ayahku saling kenal. Cepat beritahu aku bagaimana dia meninggal. Dia jatuh sakit dan pergi ke luar negeri untuk berobat. Tapi tanpa diduga pengobatannya semakin memburuk. Kemudian, Ketua Su dengan pamanmu. Apa hubunganmu? Aku. Ketika dia dan aku masih muda, kami memiliki hubungan. Pada saat itu, dialah yang mengejarku. Pada akhirnya, dia meninggalkanku tanpa belas kasihan. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar sudah meninggal. jadi selama ini untuk membalas dendam padanya, kamu selama ini menantang grupmu. Ya, aku menyerahkan segalanya. Demi dia. Tapi dia meninggalkanku. Demi kepentingan keluarganya. Aku tidak terima. Lalu Yanxi, apakah dia anakmu dan pamanmu? Tidak. Kemudian, aku bertemu ayah Yanxi. Dan kemudian lahirlah Yanxi. Lalu bagaimana dengan ayahku? Ayahmu kecanduan judi. Dan mempertaruhkan semua yang dimiliki keluarga. Akhirnya, dia menghilang. Kepergianmu juga berhubungan dengannya. Ibu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Untungnya ibu memilikimu di sisiku sekarang. Ini bisa dianggap akhir dari kesulitan. Awalnya, ibu tidak setuju kamu menikah dengan Mu Chen. Sekarang, ibu sudah